Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita masuk di materi soal-soal tryout untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Tidak terasa kita sudah bagian 130 ya, yang mana ini kalau kita hitung sudah 130, berarti ini merupakan suatu spesial ya, edisi spesial, yang mana ini juga untuk kedalaman D3, D4 teknologi laboratorium medik sebanyak 25 soal berbasis kompetensi yang kita bahas kali ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya sebanyak 25, dimulai dengan soal nomor 1. Identifikasi isolat dilakukan untuk membedakan genus Staphylococcus dengan Streptococcus. Uji yang dipilih adalah uji katalase dengan melihat ada tidaknya pembentukan gelembung gas pada media pertumbuhan setelah ditambahkan pereaksi-pereaksi. Reaksi apa yang digunakan untuk uji katalase? Yang A kovak, yang B metiret, kemudian yang C diamino dimetil alanin oksalat, yang D hidrogen peroksida, atau yang E karbon dioksida. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Perhidrol ya, perhidrol ini nanti akan dipecah oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh bakteri sehingga terbentuk gelembung udara pada larutan medium yang kita reaksikan. Berarti alkatalasenya positif. Lanjut kita pindah ke soal nomor 2, spesimen urin yang diisolasi menunjukkan hasil koloni pada media McConkey agar dengan besar, smooth, mukoid, cembung, berwarna merah muda sampai dengan merah bata. Pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya kapsul pada bakteri. Pertanyaannya, bakteri apakah yang menjadi tersangka? Yang A Klebsiella pneumoniae, yang B Clostridium tetani, kemudian yang C Escherichia coli, yang D Salmonella typhi, atau yang E Salmonella paratyphi B. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah Klebsiella pneumoniae. Karena di sini Klebsiella pneumoniae kata kuncinya adalah mukoid ya. Ya mukoid. Jadi di sini ada kayak sejenis lendir ya. Oke, dan di sini dia ada memiliki kapsul ya ketimbang bakteri yang lain. Lanjut kita pindah ke soal nomor 3. Seorang anak perempuan usia 7 tahun mengalami diare disertai demam dan muntah. Tinja yang dikeluarkan menunjukkan ciri seperti air cucian beras, rice water stool. Hasil pemeriksaan mikroskopik menunjukkan bakteri bentuk batang lurus, ada yang bengkok warna merah. Berarti ini kan batang gram negatif. ATLM diminta melakukan isolasi bakterinya. Pertanyaannya, apakah jenis media enrichment-nya? Yang kan diperkaya, yang A selenit, yang B BHI, yang C boilon, yang D TSB, atau yang E alkalis pepton. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah alkalis pepton. Jadi alkalis pepton ini untuk media cair yang permulaan digunakan untuk memperbanyak bakteri ini. Ya, bakteri ini adalah Vibrio cholera. Jadi Vibrio cholera ini di alkalis pepton dulu ya, baru nanti dimasukkan ke TCBS untuk dilakukan penanaman di media padat. Lanjut kita pindah ke soal nomor 4. Seorang mahasiswa berusia 22 tahun mengalami diare dan kram perut. Spesimen feses dikultur pada lempeng agar McConkey. Didapatkan ya kan gram negatif batang. Media agar TSI digunakan untuk menapis isolat Salmonella dan Shigella. Lalu pertanyaannya, apa hasil yang sesuai untuk salah satu di antara kedua patogen tersebut? Yang A, motilitas dalam medium, yang B produksi dan urease, kemudian yang C fermentasi glukosa, kemudian yang D ketidakmampuan untuk memfermentasi glukosa dan sukrosa, atau yang E produksi asam dalam medium. Jadi di sini yang keduanya ini terkait masalah keduanya ini yaitu
dia ketidakmampuan memfermentasi glukosa dan sukrosa. Sehingga nanti pada saat ditanam di Mekon K dia warnanya kuning, tidak berwarna merah ya. Nah, sebagaimana kalau fermentasi ini ketidakmampuan untuk fermentasi glukosa dan sukrosa. Loh, ini gimana ini? Jadi apa hasil yang sesuai untuk salah satu di antara kedua patogen ini? Wah, dia ketidakmampuan untuk fermentasi glukosa dan sukrosa. Jadi sini sih laktosa dan sukrosa ya, karena di sini kalau glukosa hampir semua bakteri mampu memfermentasi ya untuk si salmonella kan dan shigella. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke soal nomor 5 ya. Untuk nomor 4 teman-teman kalau ada pendapat silahkan masukkan pendapatnya di kolom komentar. Nomor 5, seorang ATLM akan melakukan sampling darah vena ya pada pasien 30 tahun. Dipilih vena mediana, lalu dilakukan disinfeksi dengan alkohol 70%, dipasang pembendung pada lengan bagian atas dan pasien diminta mengepal dan membuka tangannya beberapa kali agar vena terlihat jelas ya kan. Dilakukan penusukan sampai ujung jarum menusuk ke dalam lumen. Menarik perlahan pengisap semprit sampai diperoleh jumlah darah yang dikehendaki. Panjang ya redaksinya ya. Seperti prosedur pengambilan darah yang berurutan ya. Pertanyaannya, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh ATLM? Yang A, mencabut jarum dan semprit sebelum melepaskan pembendung. Kemudian yang B, mencabut jarum dan semprit setelah melepaskan pembendung. Kemudian yang C, mencabut jarum dan semprit dan mengalirkan darah pada botol sampel. Kemudian yang D, melepaskan jarum dari semprit dan mengalirkan darah pada botol sampel. Atau yang E, mengalirkan darah dari semprit tanpa melepas jarum terlebih dahulu. Jadi jawabannya ini untuk yang nomor 5 adalah yang B, mencabut jarum dan semprit setelah melepaskan pembendung. Jadi mencabut jarum lalu dan semprit setelah melepaskan pembendung. Nah, kita pindah ke soal nomor 6 masih di channel ATLM Indonesia. Seorang ibu rumah tangga dibawa ke rumah sakit karena keracunan setelah makan tempe. Gejala klinisnya mual dan muntah-muntah. Dimungkinkan pasien mengalami keracunan tempe bongkrek yang disebabkan oleh bongkrek asid atau asam bongkrek. Contoh muntahan dan sisa makanan dilakukan analisis pada laboratorium toksikologi dan mikrobiologi klinik dan dilakukan evaluasi hasil laboratorium. Pertanyaannya, bakteri apakah yang mungkin ditemukan? Yang A, Pseudomonas cocopenenan, yang B, Staphylococcus aureus, yang C, Escherichia coli, atau yang D, Salmonella typhi, atau yang E, Klebsiella pneumoniae. Jadi kalau tempe bongkrek ini kita tinggal berasumsi bahwa inilah kasus dari Pseudomonas cocopenenan. Jadi Pseudomonas cocopenenan ini menghasilkan toksin berupa asam bongkrek yang menyebabkan pasien itu mengalami keracunan pada makanan tadi adalah dari tempe bongkrek. Lanjut kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Seorang anak umur 1,5 tahun dengan diagnosis talasemia mayor. Hasil pemeriksaan HB 5,1 gram per dl. Muka terlihat pucat, ya kan? Anak tadi direncanakan akan diberikan tindakan suportif berupa transfusi darah. Jadi pasiennya talasemia, HB rendah, transfusi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah indikasi yang harus dikaji sebelum dilakukan pemberian transfusi darah? Yang A, pemeriksaan hasil kadar serum Fe dan asam folat. Kemudian yang B, pemberian vitamin E dan vitamin C. Kemudian yang C, pemeriksaan biopsi sumsum tulang. Atau yang D, pemasangan transfusi. Atau yang E, asupan makanan yang adekuat. Jadi di sini menurut redaksi yang dibuat oleh pembuat soal adalah pemeriksaan hasil kadar besi serum dan asam folat. Kenapa ini dikaji? Kita tahu bahwa pasien talasemia itu rata-rata dia tidak kekurangan besi tapi kelebihan besi. Jadi di sini yang harus dikaji adalah dia memiliki kadar besi yang melimpah, sehingga pada pasien talasemia itu
terjadi penumpukan besi di dalam tubuhnya sehingga tubuhnya itu berwarna nanti kecoklatan hingga gelap ya. Orang-orang dengan apalagi dengan transfusi berulang-ulang karena HB-nya turun, transfusi sehingga terjadi akumulasi besi di dalam tubuh dan di dalam jaringan ya, terdeposit. Lanjut kita pindah ke soal nomor 8. Seorang teknisi ingin melakukan pemeliharaan berkala alat-alat rumah sakit. Salah satu alatnya adalah sentrifuge hematokrit di laboratorium. Kemudian pertanyaannya, pada kasus tersebut, hal apa saja yang tidak harus diperhatikan? Tidak harus diperhatikan dalam memelihara sentrifuge hematokrit, ya kan? Sini sentrifuge hematokrit digunakan agar tidak mudah rusak. Yang A, selama sentrifuge berlangsung tutup tidak dibuka. Kemudian setimbangkan muatan sentrifuge sebelum pemakaian, gunakan seal dan tube yang benar. Kemudian yang C, periksa kebersihan ruang sentrifuge dan segera bersihkan semua tumpahan. Kemudian yang D, putar sampel dengan tutup terpasang. Atau yang E, periksa kebersihan ruang sentrifuge, segera bersihkan semua tumpahan. Jadi di sini kita melihat jawabannya menurut pembuat soal, opsinya adalah periksa kebersihan ruang sentrifuge, segera bersihkan semua tumpahan. Jadi di sini jawabannya opsi C dengan E ini sama ya. Jadi jawabannya keduanya adalah boleh C atau E. Kita tahu tabung sentrifuge hematokrit ini dia berada di putaran di atas kan, dan tidak berongga seperti halnya sentrifuge yang pada umumnya. Jadi dia tidak perlu dibongkar-bongkar ya, tidak perlu dibersihkan atau dan tidak ada tumpahan karena memang di sini adalah yang digunakan darahnya sangat sedikit karena dia menggunakan sentrifuge hematokrit ya, dan menggunakan tabung mikrohematokrit atau tabung yang kecil ya. Nah, ini jadi tidak perlu diperhatikan itu karena memang tidak bisa dibersihkan, dia memang khas sekali bagian atas saja. Nah, oke ya. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Tuan D, 55 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan utama sakit kepala. Dari anamnesa, pasien juga mengeluhkan gatal-gatal, penurunan berat badan, dan mudah lelah. Pada pemeriksaan fisik diperoleh tekanan darah 150/90 mm Hg dan disertai dengan splenomegali. Splenomegali ya, splennya membesar, limpanya. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil HB 20,1 ya kan, normalnya 13-16 gram per dl, eritrosit 9,6 ya kan, normalnya 4,5 sampai dengan 5,5 juta. Kemudian hematokrit 66,1% kan, normalnya 40 sampai 48, leukosit 11.000, normalnya 5.000 sampai 10.000. Trombosit 215, normalnya 150 sampai dengan 400 mm kubik ya. Nah, ini datanya. Lalu pertanyaannya, berdasarkan gejala, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium, jadi ada 3 tadi, apa diagnosis penyakit pada pasien tersebut? Yang A, eritrositosis, yang B, polisitemia vera, yang C, akut leukemia, yang D, esensial trombositopenia, atau yang E, kronik leukemia. Nah, di sini berdasarkan jawaban yang dibuat oleh pembuat naskah soal adalah polisitemia vera. Nah, kita di sini kita bisa melihat salah satu ciri polisitemia adalah dengan kenaikan kadar hemoglobin yang tinggi bersama dengan eritrosit dan hematokrit. Jadi ketiga-tiganya naik ya, melebihi dari normal, itu ciri khas polisitemia. Kemudian leukosit tidak berpengaruh dan trombosit juga tidak berpengaruh. Nah, di sini yang jadi masalah antara eritrositosis dan polisitemia ini adalah mirip-mirip saja, tidak ada perbedaan. Jadi alangkah baiknya eritrositosis ini sebenarnya dihilangkan di pilihan ganda supaya tidak memberikan efek yang mana sebenarnya sama sih. Eritrositosis ini sebenarnya sama dengan polisitemia, tapi ada memang perbedaannya. Jadi alangkah baiknya kehati-hatian dalam membuat soal ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 10.
Spesimen yang diterima di laboratorium bakteriologi menunjukkan hasil identifikasi ke arah Salmonella paratyphi C. Hasil uji biokimia pada agar simon sitrat terlihat adanya perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Berarti positif ya simon sitratnya. pH media telah meningkat di atas 7,4 karena bila pH 7 maka indikator yang berubah dari warna hijau menjadi warna biru. Nah, pertanyaannya, dari hasil uji tersebut, apakah sifat yang dimiliki Salmonella paratyphi C? Yang A membentuk pigmen biru, kemudian yang B memproduksi basa, yang C memetabolisme protein, yang D menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon, yang E menggunakan bromtimol blue pada media. Jadi di sini jawabannya sifat dari Salmonella typhi karena dia mampu mengubah medium sitrat dari hijau menjadi biru, berarti dia mampu menggunakan sitrat ya. Sitrat itu kita siapkan ada dan dia merupakan satu-satunya sumber karbon yang bisa dimanfaatkan sebagai untuk tumbuh ya dan metabolisme. Ternyata dia mampu. Jadi di sini dia mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon ya kan. Dia kan sitrat ini karbon yang sederhana ya, tidak dalam hal ukuran sebuah karbohidrat yang mirip karbohidrat gitu maksudnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Hasil identifikasi menunjukkan bakteri mempunyai enzim triptopanase dan mampu menggunakan triptopan sebagai sumber karbon. Uji ini akan terlihat apabila pada media ditambahkan reagen Covax. Pertanyaannya, apakah nama uji tersebut? Yang A indol, yang B sitrat, yang C methyl yang D phosphorus cover atau VV, atau yang E tes motility. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk menunjukkan adanya triptopanase itu harus kita melakukan uji indol dengan reagen Covax. Maka ini mengetahui adanya enzim triptopanase yang mengubah triptopan menjadi indol, ya kan, yang dapat diperlihatkan oleh warna merah dengan reagen Covax. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Seorang ATLM diminta melakukan kultur sampel sputum pada media EMB agar. Hasil pemeriksaan menunjukkan koloni berlendir, gula-gula pendek, semua positif gas. MR positif, indol negatif, VV positif, gerak negatif, simon sitrat agar positif. Pertanyaannya, apakah jenis bakteri yang terdapat pada sputum tersebut? Yang A Enterobacter aerogens, yang B Serratia microcescens, kemudian yang C Klebsiella pneumoniae, atau yang Escherichia coli, atau yang E Klebsiella oxytoca. Jadi jawabannya di sini menurut yang pembuat soal itu adalah Klebsiella pneumoniae. Jadi hasil dengan adanya salah satu cirinya adalah tadi koloni berlendir, itu adalah Klebsiella pneumoniae. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 13. Seorang ibu usia 35 tahun melakukan pemeriksaan susu sapi yang sering dibelinya. Ibu ingin mengetahui apakah susu yang sudah dipasteurisasi tersebut bebas bakteri dan spora. Hasil pengecatan gram tidak ditemukan adanya bakteri, tetapi pengecatan spora ditemukan adanya spora. Jadi di sini ada spora ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan spora masih ditemukan pada produk susu tadi? Nah, yang A spora sulit dimatikan, yang B spora mampu bertahan pada suhu tinggi, kemudian yang C spora mampu bertahan pada suhu sedang, kemudian yang D spora sangat tahan terhadap pemanasan, atau yang E spora tidak mati pada proses pasteurisasi. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah spora tidak mati pada proses pasteurisasi. Kita tahu pasteurisasi ini hanya proses mengubah bentuk spora menjadi vegetatif, jadi vegetatif tadi dibunuh dengan pemanasan. Jadi diinkubasi lagi, spora berubah menjadi vegetatif, lalu dibunuh lagi dengan pemanasan. Jadi proses seperti itu ya. Dia hanya mengubah bentuk spora menjadi bentuk yang vegetatif. Dengan demikian maka susu yang produk susu tadi aman dikonsumsi dan bertahan lama ya, karena sudah mengurangi atau mengeliminasi spora.
Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 14. Hasil pemeriksaan gram dari sputum seorang pasien laki-laki usia 25 tahun ditemukan bakteri bentuk Lancet Diplococcus warna ungu. Dokter meminta ATLM melakukan pemeriksaan ada tidaknya kapsul. Pertanyaannya, apa jenis metode pengecatan untuk kapsul ya? Nah, pertama Loeffler, kemudian yang B Burigin, kemudian yang C Schreiber-Fulton, atau yang D Albert Christensen, atau yang E Klein. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah untuk pengecatan untuk kapsul, mengetahui adanya kapsul ada dengan Burigin ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Masih di channel ATLM Indonesia. Di laboratorium didapat sampel feses dari pasien dan akan ditanam dalam media TCBS. Sebelum digunakan harus dilakukan pengontrol kualitas terlebih dahulu menggunakan bakteri tertentu ya. Oke, pertanyaannya, apa jenis bakteri yang digunakan pada kasus tersebut? Yang A Vibrio cholera, yang B Escherichia coli, yang C Salmonella typhi, yang D Staphylococcus aureus, atau yang E Pseudomonas aeruginosa. Jadi jawabannya adalah Vibrio cholera, karena di sini media yang khas untuk uji Vibrio cholera adalah TCBS. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, teman-teman. Soal nomor 16. Nah, masih di channel ATLM Indonesia ya. Oke deh. Soal nomor 16. Seorang pasien datang ke laboratorium dengan membawa sampel dan rekomendasi dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan lab mikrobiologi dengan metode kultur atau biakan ya. Nah, bakteri ditanam pada media SS ya kan, dan kemudian diinkubasi pada suhu berapa ini? Suhu 37 derajat Celcius ya, selama 24 jam. Lalu didapatkan koloni dengan ciri-ciri koloni itu tidak berwarna, kecil-kecil dan bulat. Hasil pemeriksaan adalah pemeriksaan biokimia, uji glukosa positif, laktosa negatif, manitol positif, maltosa positif, H2S positif, indol negatif, dan sitrat negatif. Pertanyaannya, apakah jenis bakteri yang menginfeksi pasien tersebut? Yang A Escherichia coli, yang B Salmonella typhi, yang C Salmonella paratyphosa, yang D Klebsiella pneumoniae, atau yang E Vibrio cholera. Jadi jawabannya di sini ya teman-teman, yang tepat adalah Salmonella typhi. Karena Salmonella typhi ini dia membentuk koloni yang tidak berwarna, kecil-kecil dan bulat, yang mungkin ada sedikit bergerigi. Dia memfermentasi glukosa tapi tidak laktosa. Jadi dia non laktosa fermenter. Kemudian dia menghasilkan H2S, indol tidak, sitrat tidak. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Seorang ATLM melakukan pengambilan sampel darah sejumlah 3 ml pada seorang pasien dengan diagnosis pada surat permintaan pemeriksaan laboratorium itu adalah demam tifoid. Dia kena demam tifoid ya. Selanjutnya darah tersebut dimasukkan dalam media kaya dan selektif. Pertanyaannya, media apakah yang akan digunakan? Yang A Salmonella Shigella agar, yang B Selenit agar, yang C media gal, yang D Brilliant Green Lactosa agar, atau yang E media agar. Jadi jawabannya di sini berdasarkan pertanyaan tadi, yang tepat untuk diagnosis demam tifoid dan medianya selektif, kata kuncinya dan diperkaya enrichment adalah CSS agar atau Salmonella Shigella agar. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 18. Masih di channel ATLM Indonesia ya. Hasil pemeriksaan sampel tinja pada beberapa anak SD dengan tanda-tanda kurang nafsu makan dan berat menurun. Ditemukan telur positif cacing ya. Metode natif saja yang digunakan untuk mengkonfirmasi sampel tinja tersebut. Ya kan? Ditemukan telur cacing dengan ciri-ciri yang spesifik, yaitu bentuk seperti tong dengan 2 tutup pada ujungnya. Tong 2 tutup pada ujungnya.
Pertanyaannya, apa spesies telur cacing yang paling tepat sesuai dengan identifikasi tersebut? Yang A. Ascaris lumbricoides, yang B. Ancylostoma duodenale, yang C. Necator americanus, kemudian yang D. Trichuris trisura, atau yang E. Oxyuris spermicularis. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah D. Trichuris trisura, karena Trichuris trisura ini telurnya itu ada sejenis kayak ada telinganya ya di ujung keduanya itu. Ya tadi yang dua tutup pada ujungnya. Jadi tengahnya itu, kemudian di pinggirnya ada seperti ada telinganya kanan kiri ya. Oke, lanjut kita pindah ke selanjutnya soal nomor 19. Parasit malaria memerlukan dua hospes untuk siklus hidupnya, yaitu manusia dan nyamuk Anopheles betina. Dalam tubuh manusia mengalami sporogoni cycle. Pertanyaannya, apa stadium infektif dalam tubuh nyamuk yang termasuk ditularkan ke dalam manusia? Jadi ditularkan ke manusia pada saat dia menyedot darah ya. Yang A, mikrogametosit, yang B, makrogametosit, yang C, oocinet, kemudian yang D, oosit, atau yang E, sporozoid. Jadi di sini yang infektif yang mampu menyebabkan manusia terinfeksi dan mengalami malaria itu adalah sporozoid. Sporozoid ini dilepaskan melalui pada saat si nyamuk tadi menghisap darah, melalui air liurnya masuklah sporozoid. Sporozoidnya dia akan masuk ke stadium hati ya, lalu nanti ke stadium sel darah, exoerythrocyte primer, exoerythrocyte sekunder, lalu menjadi merosoid hati, kemudian menyerang ke darah menjadi bentuk tropozoid lah, merosoid darah nanti ya. Nah, nanti berkembang menjadi bentuk yang dewasa dan gametosit nanti ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Seorang wanita hamil berusia 28 tahun datang ke laboratorium melakukan pemeriksaan darah tepi. Setelah dibuat pewarnaan Gimsa, ditemukan eritrosit tidak membesar. Bentuk cincin dengan titik Maurer dan ditemukan bentuk pisang agak panjang. Pertanyaannya, apakah nama parasit malaria yang terdapat pada preparat tersebut? Yang A, Plasmodium ovale, yang B, Plasmodium vivax, yang C, Plasmodium malariae, kemudian yang D, Plasmodium claudiolesi, atau yang E, Plasmodium falciparum. Jadi jawabannya sini adalah kata kuncinya adalah titik Maurer. Eritrosit tidak membesar, bentuknya cincin kecil. Kemudian kata kuncinya lagi adalah bentuk pisang. Ya kan? Jadi di sini adalah Plasmodium falciparum jawabannya. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 21. Pasien kan bapak usia 55 tahun datang ke laboratorium klinik mau pemeriksaan sampel darahnya. Hasil laboratorium pasien tersebut, nah pertama kreatinin 8 mg per dl, bun 3 mg per dl. Tinggi ya keduanya. Protein urin positif. Berarti positif ditemukan proteinuria. Nah, dari hasil tersebut ATLM menginfokan ke pasien untuk melanjutkan pemeriksaan yang paling tepat untuk pasien tersebut. Pasien menginfokan untuk menampung urin mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi esok harinya, urin 24 jam. Pertanyaannya, apa yang paling mempengaruhi pengeluaran volume sampel pasien tersebut? Yang A, umur, berat badan, jenis kelamin, minuman, dan iklim. Kemudian yang B, umur, tinggi badan, makanan, aktivitas, lama tidur. Kemudian yang C, umur, berat badan, suhu badan, produksi, dan cuaca. Kemudian yang D, umur, tinggi badan, aktivitas, makanan, kemudian minuman. Atau yang E, umur, berat badan, produksi, aktivitas, dan iklim. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah umur yang mempengaruhi. Jadi kan ada dewasa, anak-anak, bayi, dan manula. Berat badan semakin besar, semakin kecil, nanti berbeda-beda ya untuk diuresis. Kemudian juga jenis kelamin, pria atau wanita. Nah, kebetulan dia adalah pria. Kemudian lagi apa? Minuman, apakah dia membatasi minum atau minum banyak.
Dan yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah iklim. Apakah iklimnya hujan atau panas atau memang dalam kondisi yang sangat panas, terik matahari ya, kemarau. Ini beda ya. Nah, jadi jawabannya yang benar sini adalah yang A. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 22, masih di channel ATL Indonesia. Penelitian yang dilakukan seorang analis terhadap cacing tambang dengan menggunakan sampel tinja anak-anak sekolah dasar untuk melihat jenis cacing tambang apa saja yang menginfeksi. Jadi anak sekolah dasar kena infeksi cacing tambang. Nah, jadi bingung, cacing tambang jenis apa ini? Ankylostoma atau Necator ya kan, atau jenis yang satunya lagi ya kan, yang Braziliensis kan. Nah, jadi di situ jadi pertanyaannya, metode apa yang harus digunakan untuk menentukan jenis cacing tambang tersebut? Yang A, sediaan langsung dengan perbesaran 40 kali lensa objektif. Yang B, CATOCADS. Yang C, sedimentasi. Yang D, teknik biakan Harada-Mori. Atau yang E, teknik konsentrasi dengan NaCl jenuh. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah teknik biakan Harada-Mori ya. Harada-Mori ini dengan cara telur cacing tadi ditetaskan, menetas sehingga akan terbentuk larvanya ya. Larvanya tadi baru mungkin bisa akan diidentifikasi selanjutnya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 23. Seorang anak 15 tahun dengan gejala demam 3 hari setelah melaksanakan kemah di daerah endemik malaria. Dokter meminta untuk dilakukan pemeriksaan malaria di laboratorium. ATLM yang bertugas melakukan pemeriksaan menggunakan sediaan tetes tebal dengan tujuan menemukan parasit dengan cepat dan melakukan pengobatannya dengan segera diberikan oleh dokter. Jadi pada prinsipnya si ATLM melakukan sediaan darah tebal, tetes tebal, ya kan? Deeper dickle atau DD. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langkah kerja yang dilakukan ATLM tersebut sehingga tujuan tercapai? Yang A, memfiksasi menggunakan alkohol absolut. Yang B, membuat hapusan seperti lidah api. Kemudian yang C, menggunakan pewarna gipsa. Yang D, melisiskan sel eritrosit. Atau yang E, mengeringkan sediaan. Jadi jawabannya di sini yang tepat sesuai yang membuat soal, maksudnya yaitu yang dilakukannya adalah dengan melisiskan sel eritrosit. Ya kan, dengan melisiskan eritrosit maka dapat dengan mudah nanti dilakukan penghitungan atau morfologi dulu ya kan, morfologi dari parasitnya lebih jelas, kepadatannya tinggi. Nanti setelah itu akan dilakukan penghitungan kepadatan melalui sediaan darah tebal kan, bisa darah tebal, bisa dengan darah tipis. Nah, kita lanjut pindah ke soal nomor 24. Seorang ibu datang ke klinik dokter bersama anak perempuannya berumur 8 tahun. Anak mengeluhkan sakit perut, tidak nafsu makan. Pasien terlihat lemas dengan perut gembung atau kembung. Dokter memberikan obat cacing dan meminta pasien untuk memeriksa feses esok paginya ke laboratorium. Nah, keesokan harinya ibu datang dengan membawa feses yang mengandung cacing berukuran 10 cm. 10 cm ya. Mungkin 1 jengkal tangan ya. Bentuk bulat, putih dan bentuk bulat, panjang dan berwarna putih. Pertanyaannya, apakah nama spesies cacing tersebut? Yang A, Ankylostoma duodenale. Yang B, Trichuris triciura. Yang C, Enterobius vermicularis. Atau yang C, Ascaris lumbricoides. Atau E, Necator americanus. Jadi jawabannya di sini yang tepat, panjangnya 10 cm itu adalah perkiraan asumsi untuk Ascaris lumbricoides, karena diantara seluruh yang ada ini dari nematoda usus ini, Ascaris yang paling besar, sementara yang lain kecil ya, lebih kecil dibandingkan Ascaris lumbricoides. Nah, terakhir kita pindah lanjut ke soal nomor 25, masih di channel ATL Indonesia. Seorang ATLM diminta oleh dokter untuk membuat hapusan darah. Dokter meminta agar bisa mengenali sel-sel dalam jajaran limfosit yang mengandung glikogen.
limfosit mengandung glikogen. Berarti ini adalah pemeriksaan hematologi sitokimia ya. Nah, pertanyaannya, jenis pewarnaan apa yang digunakan? Yang A Sato dan Sekia, yang B Migron Gimsa, yang C Periodic Acid Skiff atau PAS, yang D Sudan Black, atau yang E Reichstein. Nah, dari sini 5 opsi ini teman-teman harus membaca dulu di buku penuntun laboratorium klinik Ganda Subrata agar tahu masing-masing fungsinya. Jadi di sini kalau ada jajaran limfosit yang mengandung glikogen itu diperiksa dengan periodic acid skiff. Jadi menggunakan bahasa skiff ya, nanti memberikan positif ya, nanti korelasi positif pada sel-sel ya limfosit. Sementara yang lain tidak ada. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 25 soal yang kita review dan kita bahas secara ringkas pada kesempatan ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan dan update video terbaru yang saya upload dalam setiap serinya. Nantikan soal-soal lainnya ya, dan juga teman-teman bisa menonton soal-soal sebelumnya yang seri 1 hingga seri 129 di channel ATN Indonesia. Di situ ada juga soal-soal yang khusus dibahas mengenai kimia klinik dan hematologi, ya kan? Jadi teman-teman belajar dan banyak-banyak mempelajari mengenai soal-soal yang sudah saya buat. Tidak hanya sebagai soal-soal yang latihan UKOM ini ya, tapi soal-soal hematologi dan kimia klinik, supaya teman-teman lebih mantap dan dalam menjawab soal-soal nanti pada saat uji kompetensi. Semoga yang kita bahas kali ini bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya, bagi teman-teman, bagi saya juga. Selamat belajar teman-teman, salam kompetensi, dan saya doakan teman-teman yang mengikuti uji kompetensi, semoga saja teman-teman lulus dan mendapatkan nilai yang maksimal dan baik ya. Oke, itu saja teman-teman, dan memuaskan hasilnya. Semoga teman-teman lulus ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.